Saya hari ini terpaksa harus membuka semuanya karena bagi saya kejujuran itu sangat penting. Ya, jangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat di dalam perkara ini. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulany digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, saya tidak, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Andre hanya ingin mengajukan gugatan cerai, tapi Andre digugat hartanya begitu banyak untuk dibagi ini harta ini, sepeda motor, mobil, rumah, tanah, ini semua. Dan itu semua ada di sini, setebal ini. Ini hanya khusus untuk gugatan harta bersama. Dan ada beberapa nafkah-nafkah sekian puluh miliar. Saya pikir dalam suatu keluarga itu pasti ada persoalan ya. Kalau emang kita keluarga bisa mampu, kenapa tidak? Nah, saya juga melihat Bang Andre baik, Bu Erin baik, keluarga baik, semua juga anak-anak juga baik. Saya pikir gak ada ya. Masalah orang lain ngomong ya saya nggak mau campurin ya. Itu pendapat masing-masing, silakan saja. Dan ini tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting supaya tidak tersesat kita memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini sudah sangat serius ini permasalahan. Kalau dibilang tidak ada masalah, ini sangat bermasalah dan sangat serius permasalahannya. Dan saya minta kejujuran itu sangat penting dalam hidup. Minimal itu jujur sama diri sendiri, habis itu jujur kepada orang lain. Ya, dan saya warning atas permintaan Andre Taulany, anak-anak jangan ikut-ikut. Semuanya tidak boleh ikut-ikut dalam persoalan ini. Dan Anda tidak tahu, ini sekarang saya buka. Anda punya ayah digugat begitu banyak hartanya. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi. Menginginkan cerai, bukan hanya harta, mengizinkan untuk cerai. Itu bahasanya. Jadi kalau dia bilang baik-baik tidak mau cerai, itu bohong. Dia sendiri ingin cerai supaya dia dapat harta. Itu yang harus difahami. Jangan berbohonglah di dalam hidup ini. Kalau kita sudah tidak bisa jujur dengan diri sendiri, malapetaka akan menimpah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada apa-apa, ini hanya miskomunikasi, bohong semuanya. Ini fakta yuridis. Dia juga menginginkan perceraian. Titik. Bu Erin itu sebenarnya sangat menyayangkan kalau disampaikan ada permohonan sebagainya, kita nggak tahu lah ya apa yang menjadi dasar, tanya aja langsung ke beliaunya. Saya rasa itu lebih bijak ya, karena ini kan ada privacy juga ya, saya harus declare juga ada privacy dan saya nggak mau kita lebih jauh kira-kira gitu. Saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini, menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya, tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling nyala-nyalakan, karena ini kan semua keputusan kami berdua. Dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan, karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Ya kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik ada turun segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya seperti itulah.